3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raisa Putra dengan NIM 18143111024 dan apa? Raffi. Oke, Raffi. Sini saya akan menjelaskan tentang machine learning 1. Tugas UTS menjelaskan tentang presentasi. Untuk yang pertemuan pertama itu pengantar machine learning. Langsung aja. What? Machine learning merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang membahas mengenai pembangunan sistem yang berdasarkan pada data. Machine learning berkaitan dengan studi, desain, dan pengembangan dari suatu algoritma yang dapat memungkinkan sebuah komputer dapat belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Nah, ini sedikit sejarah tentang machine learning. Manusia telah lama itu memimpikan itu mesin dapat berpikir. Karena keingintahuan manusia terus berlanjut, sampai pertama kali komputer itu ditemukan, para insinyur dan ilmuwan itu bertanya-tanya gimana komputer itu suatu hari kalau berpikir. Akhirnya rasa ingin tahu tersebut telah melahirkan salah satu bidang ilmu komputer yang disebut kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah suatu teori dan pengembangan sistem komputer agar mampu melakukan tugas-tugas yang dahulu hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pertama kali komputer diciptakan, manusia sudah memikirkan bagaimana caranya agar komputer dapat belajar dari pengalaman. Hal tersebut terbukti pada tahun 1952 oleh Arthur Samuel menciptakan sebuah program yang nama Game of Checkers. Itu digunakan untuk mempelajari gerakan dalam permainan checker dan menyimpan gerakan tersebut ke dalam memorinya. Dan selanjutnya itu sejarahnya dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan muncul salah satu cabang, yaitu machine learning. Machine learning sendiri mempelajari teori agar komputer mampu belajar dari data. Terus habis itu melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti statistika, ilmu komputer, matematika, bahkan neurologi. Setelah itu salah satu algoritma yang menarik itu jaringan saraf tiruan. Itu terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Secara institusi mencari inspirasi untuk membuat mesin mampu berpikir dan cara kerja otak adalah langkah yang bagus. Sama halnya seperti ingin membuat alat yang mampu terbang dengan melihat cara kerja burung terbang. Istilah machine learning pada dasarnya adalah proses untuk belajar dari data. Tanpa adanya data, komputer tidak akan belajar apa-apa. Oleh karena itu, jika ingin belajar machine learning, pasti akan terus berinteraksi dengan data. Kurang lebih seperti itu. Dan ini bagian keilmuan kecerdasan buatan. Di sini terbagi beberapa seperti robotik, terus ini ada machine learning, expert system, computer vision, modeling and simulation, natural language processing atau NLP. Di sini kita akan belajar machine learning dibagi menjadi supervised, unsupervised, dan reinforced. Ini akan jelaskan nanti Scopus, ANN, dan deep learning, Fuji, KNN, SVM nanti akan dijelaskan. Lanjut, tentang machine learning sendiri itu fokus besar penelitian machine learning itu bagaimana mengenali secara otomatis pola kompleks dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data. Mesin dalam hal ini memiliki arti sistem, bukan mesin mekanik secara harfiah. Machine learning bukan apa-apa tanpa data seperti yang saya katakan tadi, dan artinya semua aplikasi membutuhkan data sebagai bahan training untuk dianalisa sehingga mampu mengeluarkan output.
Sebelum aplikasi machine learning bisa bekerja, maka ia membutuhkan data untuk latihan. Hasil latihannya nanti itu akan diuji atau dites dengan data yang sama atau bertolak belakang. Baik, kapan kita menggunakan machine learning itu? Jika kita membutuhkan suatu sistem untuk melakukan proses klarifikasi, prediksi, pengenalan atau recognition, pengelompokan atau clustering, dan deteksi, mencari anomali atau perbedaan. Nah, ini yang KNN ini nanti termasuk materi dalam klarifikasi, prediksi, pengenalan, pengelompokan, dan deteksi. Ini contohnya klarifikasi sama regression itu kayak gini. Datanya dibagi jadi dua gini. Satu ini. Terus kalau prediksi data itu namanya prediksi kan masih acak datanya seperti itu. Terus untuk deteksi anomali data itu mencari perbedaan. Nah, yang berbeda kan di sini yang biru ini. Kayak gitu. Oke. Terus untuk implementasinya machine learning itu bisa di sentiment analysis, computer vision and object recognition, diagnosa medis, bioinformatik, seminformatik, terus masih banyak lagi kayak game, stock market, analisis, klarifikasi DNA dan lain-lain, robot. Silakan dibaca. Ya, paham? Enggak. Oke. Karena nggak paham itu bagaimana cara atau metode yang digunakan. Yang saya bilang tadi ada tiga tipe: supervised learning menggunakan ANN, KNN, decision tree, SVM, regression, GA, dan fuji. Supervised learning itu pakai sum, K-means. Kalau reinforce-nya pakai RL. Terus karena nggak paham itu kan makanya belajar bertahap ya. Pertama machine learning 1, artificial neural network. Atau apa itu artificial neural network? Apa itu? Jelaskan nanti. Itu tapi bahasa Indonesianya itu jaringan saraf tiruan gitu. Terus ada KNN atau Kners network, neighborhood, saya belum tahu itu. Terus SVM, support vector machine, fuzzy, logic, and interface system. Terus machine learning 2 nanti mempelajari ANN sum, self organizing map, regression, linear sama logarit. Terus decision tree sama generate genetic algorithm. Aku ada pertanyaan, Mas. Apa bedanya ANN sama ANNSON? ANN sama pertanyaan bagus karena saya baru machine learning 1 ya, itu masih belum dipelajari yang ANN SOM. Jadi kalau saya ketemu dosennya nanti saya tanyakan. Ya, oke, mungkin sekian untuk yang penjelasan materi 1. Lanjut nanti ke materi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Saputra dan Rafi. Sekarang kita akan membahas tentang meeting 4, pertemuan keempat. Sebelumnya ada sedikit review seperti penjelasan pada meeting pertama ini kayak gini. Ini juga kenapa itu? Oh, ini yang saya tanya di meeting pertama. Oh ya, artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, apa sih ini? Kenapa yang tadi di slide depan kan harus diulang-ulang? Oh, biar ingat gitu. Kayak kita mau melajari apa selanjutnya gitu. Ya. Berarti yang di slide depan itu intinya? Bukan. Oh, bukan, cuma ya buat pengingat aja biar nggak lupa. Oke, lanjut aja ya. Penjelasan tentang ini jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan itu kan apa bahasa Inggrisnya itu kan ANN ya, artificial
neural network atau juga disebut simulate neural network atau SNN, atau umumnya hanya disebut neural network atau NN, adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Nah itu contohnya kayak gini ya, saraf manusia terus dijadikan gini. Nah, terus habis gitu ini model struktur neuron dari JST-nya sendiri. Pertama itu ada inputan, terus inputannya itu dikasih bobot. Kenapa ada bobot? Apa hubungan? Kenapa ada bobot? Biar apa namanya? Seimbang gitu. Karena untuk dijumlahkan. Jadi misalnya inputannya 1 ditambah bobot, nanti terus dijumlahkan. Ini kan nambang jumlah kan, sum kan ini sum. Habis itu, habis dijumlah nanti itu ada fungsi aktivasinya gitu. Kayak misalkan fungsi aktivasi ini sudah ditentukan di awal gitu, kayak apa ya? Persyaratan. Persyaratan kalau misalnya sesuai persyaratan maka keluar outputnya gitu. Output ke apa? Yes, keluar output pokoknya gitu. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya input layer, terus hidden layer, hasilnya jadi output layer. Secara Tengah-tengah berarti ya? Ya, itu tersembunyi gitu. Secara sederhana itu JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Menurut suatu teorema yang disebut teorema penafsiran universal, JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi non linear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur boreal apapun dari suatu dimensi ke dimensi lainnya. Oke, lanjut ya. Lanjut dulu. Oke. Fungsi khususnya JST itu ada klasifikasi, asosiasi, forecasting, pattern recognition, self organizing, sama optimasi. Kalau klasifikasi memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Kalau asosiasi menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Forecasting, prediksi dan peramalan. Kalau pattern recognition, pengenalan pola. Self organizing itu kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Kalau optimasi itu menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Jadi lebih aman. Oke, keunggulannya JST itu dapat belajar dari pengalaman. Jadi semakin banyak dipakai gitu, semakin canggih JST-nya. Ya, ya. JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu, dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar, self organizing, memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Tunggu. Ya, ini JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Ya, misalnya berarti kayak itu tadi dong, kayak R tadi. Sulit enggak. Ini lebih kompleks sih. Misalnya kayak data kayak
kucing sama mobil itu dicari persamaan datanya sehingga dapat menghasilkan output gitu. Nah, Cuma outputnya ya sebentar tunggu. Bagaimana bisa jadi output dari data yang berbeda kan? Ya berbeda kan? Kita lanjutkan dulu. oke. Karakteristiknya biasanya itu berhubungan dengan angka sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Jadi kayak misalnya kucing sama mobil gitu dibuat dalam bentuk angka, entah itu apa ya, jumlah kaki atau pokoknya ciri khas dari masing-masing tadi. Tidak ada rumus yang tetap sehingga disebut dengan free estimator. JST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil dapatkan. Jadi tiba-tiba ada gitu aja. Nah, karakteristiknya tuh pada dasarnya karakteristik itu ditentukan oleh pola hubungan antara neuron, disebut arsitektur jaringan, metode penentuan bobot-bobot sambungan, disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Nah, fungsinya bobot tadi itu buat ini, pelatihan atau proses belajar dari jaringannya itu sendiri. Terus ada fungsi aktivasinya juga. Ini dengan modelnya. Jadi ini input, yang sini bundar ini dikasih bobot, ditambah, terus hasilnya jadi output. Di sini ada fungsi aktivasinya di sini. Oke ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Tahapan pentingnya tadi kan gimana cara generasi generalnya tadi kan ya, itu dinormalisasi datanya dulu, jadi kayak disamakan gitu, apa yang sama dari kedua objek tersebut Mobil gitu. dan kucing. Ya, apa yang sama warnanya, cara bergerak atau biasanya warnanya sih kayak misalnya sama-sama merah atau putih gitu ya, juga ya jumlah yang alat untuk bergerak. Oh iya bisa juga bisa. Bagus. Terus habis dinormalisasi itu di penentuan input sama target. Nah, ada di input sama targetnya, misalnya bergeraknya apa, warnanya gitu. Terus penentuan arsitektur dan algoritmanya. Terus habis itu pelatihan atau trainingnya, validasi, testingnya, terus diimplementasi kayak gitu sih. Terus ini arsitektur JST-nya lagi pada JST neuron itu akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron layers. Neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan ditambahkan lapisan ke lapisan mulai dari input sampai ke outputnya melalui lapisan tersembunyi. Nah, itu fungsinya hidden layer yang tadi. Ya, oke. Yang tersembunyi. Gambar berikut ini jaringan saraf dengan 3 lapisan dan bukanlah struktur umum jaringan saraf karena beberapa jaringan saraf ada ya tidak memiliki lapisan tersembunyi. Ini arsitekturnya tuh kayak gini. Nilai output, di sini output, ini hidden layer, output, terus keluar hasilnya ini ada output. Terus nah itu ada 3 jenisnya tuh, single layer, multi layer, sama competitive layer network. Single layer itu just dengan satu lapis neuron saja. Kalau multi itu memiliki struktur banyak lapisan. Kalau yang kompetitif itu dengan jumlah layer yang dinamis atau kompetitif. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya single layer itu kayak gini. Penjelasannya itu hanya satu lapisan, tidak ada lapisan tersembunyi. Ada hidden layernya, setiap unit input itu langsung terhubung dengan output. Artinya tuh setiap nilai input langsung diproses dan diteruskan menjadi nilai output. Hubungan antara neuronnya itu ditentukan oleh nilai bobot yang bersesuaian. Nih, metrik bobotnya. Terus kalau multi kayak gini, memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi atau hidden layer. Hubungan antara neuronnya ditentukan nilai bobot yang bersesuaian pada setiap lapisnya. Terus jaringan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih rumit. Terus kalau buat kompetitif itu penjelasannya struktur lapisan yang dinamis karena setiap
neuron bisa aktif dan tidak aktif, sehingga jalur dari input menuju output bisa berganti-ganti, dinamis atau kompetitif. Hubungan antara neuron ditentukan oleh nilai bobot yang bersesuaian pada setiap jalurnya. Jalur yang terbentuk atau aktif, jaringan ini biasanya digunakan untuk permasalahan klasifikasi dan clustering kayak gitu. Terus proses cara belajarnya JST itu kayak gimana? Ke dalam JST diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya, jadi buat kayak uji coba gitu kan datanya. Terus penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau unit-unit input. Bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur itu diberi nilai awal, dan kemudian JST dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat informasi. Terus pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Terus sampai mana tadi? Ya. Hal yang ingin dicapai itu dengan melatih atau mengajari JST itu untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Terus memorisasi itu kemampuan JST untuk memanggil kembali secara sempurna. Kalau generalisasi itu kemampuan untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang serupa namun tidak identik. Hal ini sangat bermanfaat bila pada suatu saat ke dalam JST diinputkan informasi baru, terus maka JST masih akan tetap dapat memberikan tanggapan yang baik. Nah, terus gimana metode pembelajarannya itu dengan terawasi atau supervised learning, dengan tidak terawasi atau unsupervised learning, dan gabungan pembelajaran terawasi dan tak terawasi atau hybrid. Pada supervised itu ini kumpulan input yang digunakan, outputnya itu sudah diketahui, perbedaan antara outputnya itu dengan output yang diinginkan digunakan untuk mengkoreksi bobot JST agar dapat menghasilkan jawaban semirip mungkin. Terus kalau untuk yang unsupervised itu pada JST-nya itu dia mengorganisasi dirinya sendiri untuk membentuk vektor-vektornya. Terus untuk struktur menggunakan dasar data, kolerasi antara pola-pola data yang dieksploitasi bersama paradigma pembelajaran ini mengorganisasi pola-pola ke dalam kategori berdasarkan korelasi yang ada. Kalau yang hybrid itu kombinasi dari kedua pembelajaran. Hybrid juga ya? Di hybrid gitu. Sebagian dari bobotnya itu ditentukan melalui pembelajaran terawasi, dan sebagian lainnya tuh melalui pembelajaran enggak terawasi kayak gitu. Ya, di fungsinya JST. Ya, merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat fungsi rata-rata dengan tingkat nilai output, bisa berbentuk linear maupun non-linear. Nah, ini fungsi akurasinya, fungsi hard limit. Misal jika f lebih dari sama dengan kurang dari oh ya kurang dari kan ya y-nya itu 0. Nah, ini 0. Lebih dari 0 itu y-nya 1 gitu. Untuk yang binar juga gitu, sama bentuknya kayak gini. Ini tadi kalau salah nyebut ya, maaf aja. Oh ya, maaf aja ya. Udah malam ya. Terus ada fungsi bipolar jika x lebih dari 0, y-nya 1. Terus jika x sama dengan 0, y-nya 0. Kalau jika x kurang dari 0, itu min 1. Jadi min 1, min 2 gitu. Kalau bipolar dengan threshold.
Ini jika X lebih dari 0 itu y-nya 1, kalau kurang dari 0 langsung min 1, jadi nggak ada X sama dengan 0 nya kalau pakai yang threshold ini. Terus ada linear kayak gini ya, Y sama dengan X gitu aja ya. Terus ada sigmoid biner itu yang S gini, rumusnya itu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 1/1 apa ini ya, lupa saya, banyak rumus matematika ini lah. Terus implementasinya tuh kayak tadi, dari data mentah, terus di pemrosesan data, terus masukin ke JST, pelatihan implementasi, terus kemudian pengambilan keputusan, dan jadi hasil akhir. Kumpulan terus ini implementasinya tuh di kumpulan data besar atau big data itu time series dan data terklarifikasi, terus dua kumpulan objek itu text, image, bagi menjadi berdasarkan warna, terus berdasarkan basics, moment invariant, edge detection, by color tadi histogram, momen warna, tag warna, bisa audio, video juga. Udah sekian untuk yang pertemuan 4. Terima kasih. Sampai bertemu. Terima kasih. Di pertemuan berikutnya. Penjelasan pertemuan berikutnya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bayi Saputra dengan tim 18143111024 dan Raffi. Ya, benar. Ya. Untuk pertemuan kelima ini yang dibahas itu tentang perseptron. Apa itu? Langsung lihat aja. Tapi sebelum itu ada review dari pertemuan sebelumnya. Seperti biasa. Seperti biasa ya, ini bisa dilihat kayak gini. Langsung mas ke intinya aja. Oke, langsung mulai aja ya. Iya, langsung mulai aja. Mulai. Nah, yang dibahas itu single layer neural network. Tadi kan nggak pakai hidden layer ya kalau single ya. Single layer perceptron. Langsung aja, apa perceptron itu? Dalam ilmu pembelajaran machine learning, perceptron itu algoritma pada pembelajaran terbimbing untuk melakukan klasifikasi biner atau dua jenis. Klasifikasi biner itu menggunakan suatu fungsi yang menentukan suatu data termasuk dalam suatu kelompok atau tidak. Ya, termasuk jenis pengklasifikasi linear, yaitu algoritma klasifikasi yang memprediksi dengan fungsi linear yang tersusun dan himpunan bobot dengan vektor fitur. Ini lanjutannya. Dalam konsep modern, perceptron adalah algoritma untuk mempelajari suatu pengklasifikasi biner yang disebut fungsi ambang batas, yaitu fungsi yang memetakan input X yang bernilai real ke nilai fx yang memiliki nilai biner. Ya, apa itu? Yang nyata lah, real itu bernilai nyata gitu. Fx sama dengan 1 dan 0 jika W kali X tambah B. Ini apa? Kurang dari atau? Udah malam. Kayaknya lebih dari. Ya, lebih dari ini. Dari 0. 1 kan ya. 0 lainnya. Oke, lanjut. Ini arsitekturnya tuh macam gini. Pertama itu ada konstan. Ini dimasukkan ke wake-nya. Terus ada X1, ini inputnya ya, xn min 1, terus ada xn juga itu masuk ke wake, ini bobot. Konstan ini kalau kemarin itu nggak terlalu penting sih, bisa dimasukkan atau enggak, cuma sebagai kayak penyeimbang gitu aja. Nah, terus ini ditambahkan kan sum, terus ini ada step fungsinya, terus baru ada outputnya kayak gitu. Terus ini bobot dan fungsi aktivasi perseptronnya sendiri. Kayak misalnya inputnya tuh
X1 sampai X5 dikalikan W1 sampai W5 nih bobot kan. Itu masuk sini ditambah fungsi aktivasi terus langsung output gitu. Nah, ini tadi pakai unit stepnya yang threshold tadi ya, kayak gini. Nggak usah dibaca, udah. Oke, lanjut aja. Lemes saya paham. Oke, ini ada rumus feed forward. Contoh hitungannya feed forward SLP itu kayak misalnya ada inputannya tuh namanya pixel 1 sampai 4 ya, dijadiin X1 sampai X4 gini. Ini dikaliin weight-nya tuh 0,25 semua. Terus ini sum-nya kan. Nah, ini cara ngitung sum-nya tuh kayak gini, 0,25 kali 1 ditambah 0,25 kali 2 sampai yang keempat. Terus misalnya if sum-nya tuh apa itu ya, kurang lebih dari min 0,1 ya, tambah 1 itu break. Terus kalau selain itu misalnya hasilnya min 1 itu sama dengan dark atau gelap gitu. Ini buat pixel, buat foto itu loh. Oke. Ya, saya mengerti, tenang saja. Perceptron itu digunakan untuk klasifikasi data itu kayak 2 part gitu. Nah, itu biasanya diketahui namanya itu linear binary classifier. Nah, ini linear gini kan, dibagi 2 gini. Kalau non linear itu ininya nggak bisa dibagi 2, makanya jadi melengkung gini. Kalau linear langsung bagi 2. Nah ini contoh lainnya, kayak ini linear yang gini, ini bukan linear yang bundar, yang B. Berarti linear itu harus lurus terus. Iya, harus bagi 2. Nah ini untuk binary yang buat single itu langsung gini. Kalau multi class itu bisa dibagi banyak garis gini. Pokoknya bagi lurus gitu aja. Oke ya. Nah ini ada contohnya tuh jeruk sama apel. Oke, apa yang dibedakan itu pertama input data fitur pembeda, prosesnya dipakai yang single layer ya. Outputnya tuh keputusan itu jeruk atau apel gitu kan. Oke. Input datanya X1 nya tuh warna buah, X2 nya tuh teksturnya itu halus atau kasar. Kalau X1 nya itu 0 itu hijau, kalau X1 nya 1 orange. Kalau tekstur itu X2 nya 0 itu halus, X2 nya 1 kasar. Nah lebih itu kayak input outputnya tuh kayak gini, X1 sama dengan 0, X2 0 itu apel, X1 1, X2 1 itu jeruk. Nah caranya tuh kayak gini, warna kan X1, tekstur X2 kan, ini tuh bobot, itu dimasukin angkanya terus ditambah. Nah, terus di sini juga ada fungsi aktivasi, hasilnya tuh output itu bisa apel atau jeruk kayak gitu. Langsung aja ya. Iya berlatih, ini kebetulan ada contohnya. Mantap. Berlatih. Kamu mau coba nekan nah? Misalnya ini 0 ya. 0 gini, sebentar, bisa nggak? Tuh jadi apel kan. Kalau 0 apel, kita balikkan ke 1 ya. Misalnya kalau itu diganti langsung 1 nggak bisa. Oh nggak bisa, itu kan output. Hasil akhir. Iya hasil akhir. Nah 1 dikali 0. Enggak, ini kan 1 dikali bobot. Wait. Nah ini juga wait. Nah misalnya kalau 1 sama 1 gini langsung jeruk. Nah summingnya kan 1,5 gini. Kalau misalnya ini fungsi aktivasi tadi kan 1 sama 0. Misalnya summingnya tuh lebih dari 1 ya keluarnya jeruk. Kalau kurang ya keluarnya apel. Kalau yang bawah? Kalau yang bawah ini agak kurang mengerti saya kemarin. Ya jadi enggak mengerti, kan sudah dijelasin sama dosennya.
Ini tambahan yang bawah kemarin. Kebetulan saya mengertinya yang paham itu ada saja gitu. Sampai ini paham nggak perbedaannya gitu? Cara menentukan Ya, terus outputnya gitu. lumayan paham. Lumayan. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya pertemuan 5 nih. Oke. Single layer udah paham berarti ya caranya. Iya. Ini input dikali bobot sama ini kan hasilnya summing. Ada fungsi aktivasinya misalnya 1 ya lebih dari 1 kan. Itu hasilnya jeruk. 1 itu menunjukkan jeruk. Oke. Kalau 0 apel. Oke, ya gitu. Mungkin cukup sebentar. Mungkin cukup sekian aja ya. Oke. Ya, untuk pertemuan 5 sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Bayu Saputra dan siapa? Raffi. Ini pertemuan ke-6. Pertemuan terakhir ini ya. Ya. Akan menjelaskan itu multi layer perceptron. Tadi kan single layer ya. Sekarang yang multi. Oke, ini ada review seperti biasanya ya, Bu. Oke, di depannya harus ada dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, biar lebih paham dan masih ingat gitu. Dibahas lagi. Oke, ini. Nah, sebelumnya kan kita tadi ini membahas tentang jeruk dan apel ya. Oke. Tentang output jeruk dan apel. Sekarang membahas multi layer perceptronnya sendiri. Oke, multi layer perceptron atau MLP. Arsitekturnya tuh layer inputnya tuh minimal 3 input atau lebih. Terus hidden layernya tuh minimal 1. Terus outputnya minimal 1 output atau lebih. Algoritma pelatihannya tuh pakai back propagation itu yang supervised. Kalau yang algoritma Cohen atau SOM itu unsupervised. Terus fungsi aktivasinya tuh sigmoid, rel-U sama tan-H. Nah, pertanyaanku simpel. Apa itu semua? Dari fungsi aktivasi. Perasaan tadi gak ada? Atau ada? Fungsi aktivasi. Iya, sigmoid. Yang sigmoid tadi itu yang bentuk S tadi loh. Oh, yang itu. Kalau yang rel sama tan-H ini memang saya nggak tahu, belum browsing. Nanti saya lihat aja sendiri. Nah, kamu tadi tanyakan yang song tadi kan, itu di unsupervised, jadi dia belajar sendiri. Saya belum sampai situ. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya multi layer itu kayak gini. Outputnya kan 4 ya. Hidden layernya tuh terbagi jadi berapa nih hidden layernya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Pakai 5 hidden layer. Hidden layer pertama itu ada 4 gini. Yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus balik lagi jadi 4 hidden layer. Terus yang ini 3 hidden layer. Akhirnya ini jadi output layer, terus jadi output value atau nilai outputnya. B. Masih lanjut ini. Kamu tadi sudah paham belum ini? Sepertinya nggak paham karena udah mulai paham. Mohon maaf Bapak dosen. Ya, nggak apa-apa. Oke. Pokoknya ada input ya, hidden layer, output. Nah, hidden layernya tuh minimal itu harus gini banyak. Minimal 3 atau lebih gitu, tergantung kasusnya sih. Kalau rumit gimana macam gitu. Oke ya. Oke. Nah, itu kenapa itu ada cewek di situ? Oke, ini kan gambar muka, ini dipakai buat input. Kenapa nggak cewek? Karena masih normal ya. Iya kan, contoh ini contoh. Ini kan jadi output yang buntut-buntut di sini. Nah, itu ini ada hidden layernya kan dibagi 3. Terus ada output. Hidden layer yang pertama itu edge, itu kayak apa ya? Perbatasan gitu loh. Kayak muka, pipi, bibir. Terus combination of edge ini yang hidden layer kedua. Itu kayak misalnya dari perbatasan tadi dibentuk. Kayak misalnya ini kan ada bentuk mata nih, mata kanan, mata kiri gitu kan ya. Oke ya. Terus yang hidden layer 3 itu object model, kayak bentuk wajahnya jadi gitu. Jadi ini itu kayak nyari itu loh,
kayak di film-film tuh cari orang gitu, cari muka, paham kan? Contoh Dari modelnya muka gitu. beda lagi, Mas. Berarti ini cari apa? Cari orang. Ya, Oh iya, cari orang. dari muka itu cari. Ya, terus ini hasilnya jadi output layer, terus jadi output value. Oke. Nah, ini penjelasan dikit itu tentang hidden layer. Kalau misalnya apa ya, single layer gini ya, yang bisa apa, yang simple lah, itu hidden layernya tuh butuh cuma satu. Misalnya kalau two layer gini tuh butuh berapa ya, apa, satu atau dua gitu hidden layernya, karena agak rumit. Three layer ini kan rumit banget ya, itu minimal butuh 3 atau lebih gitu, macam gitu sih. Ya, paham ya? Ya, paham. Ini ada contoh kasus penentuan nilai akhir mata kuliah. Diketahui nilai akhirnya tuh ditentukan oleh 5 nilai: kehadiran, tugas 1, 2, UTS, dan UAS. Oh, nggak ada nilai efektif ya? Enggak, belum. Diinginkan untuk menentukan nilai akhir menggunakan JST tipe MLP, Backpropagation. Nah, ini contoh datanya, nih data jadi kan ya, data udah jadi. Terus layer inputnya tuh input 1, X1 sampai X5 itu ya, ini nilai kehadiran sampai nilai UAS ya. Terus layer hiddennya tuh, jumlah hidden layernya tuh satu aja. Terus jumlah neuronnya yang bunder-bunder tadi itu 5. Oke. Layer outputnya tuh, jumlah output layernya tuh satu aja. Nah, outputnya tuh sama dengan Y, nilai akhir mata kuliah. Oke, langsung aja ya. Nah, ini Langsung aja, kas. X1 sampai X5 kan. Terus ini bobotnya itu W mana ya? W1 sampai W5 ini. Untuk layer output. Nah, ini untuk layer input itu ada W11 sampai W55. Itu apa namanya? Di sini W11 sama dengan antara X1 ke H1, berarti dari X1 sini ke H1. Terus kalau W yang 12 itu antara X1 sampai ke H2 ini. Kalau yang W54 ini antara X5 ke H4. Ini contoh aja sih. W55 itu X5 ke H5. Kalau yang ini tuh wake-nya itu antara H1-nya ini ke output, terus ini ke output juga, ke output semua pokoknya nih, WH5-nya ini. Oke. Ini Y-nya di sini ya. Contoh apa? Data yang dicari gitu, kayak uji coba data. Iya. Paham? Paham. Langsung. Gas. Oke, sepertinya sampai sini aja sih. Untuk pertemuan kali ini. Oke. Sudah selesai. Akhirnya Jadi presentasi dari yang Y ini tuh tadi itu harus mendekati ini, mendekati target. Ini targetnya tadi kan dari sini targetnya. Nah, ini 78, ini semuanya itu target. harus mendekati target. Outputnya ya, mungkin outputnya itu harus mendekati target. Oke. Akhirnya selesai juga pembahasan semua materi. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Maaf kalau banyak salah kata dan bercandanya. Udah kira aja. Sekian dan terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu di pertemuan selanjutnya.